Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama pada penciptaan ruh yang agung, yaitu nur penghulu dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tersebut dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebatang pohon yang memiliki 4 buah cabang. Lalu pohon itu dinamakan dengan Syajaratul Muttaqin, pohon orang-orang bertakwa. Kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hijab yang terbuat dari mutiara yang putih. Nur itu berbentuk seperti burung merak. Lalu nur tersebut diletakkan di atas Syajaratul Muttaqin. Nur itu membaca tasbih di atas pohon tersebut selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan sebuah cermin yang diletakkan di hadapan Nur Muhammad. Ketika Nur itu melihat dirinya dalam cermin dengan bentuk yang sangat bagus dan rupa yang sangat elok, ia merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah 6 butir keringat. Dari tetesan pertama, Allah menciptakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua, Allah menciptakan Sayyidina Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga, Allah menciptakan Sayyidina Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, Allah menciptakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima, Allah menciptakan bunga. Dan dari tetesan keenam, Allah menciptakan padi. Kemudian Nur Muhammad bersujud 5 kali. Maka jadilah 5 kali sujud itu sebagai salat fardu 5 waktu untuk umatnya. Kemudian Allah memandang kepada Nur Muhammad sehingga ia berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keringat di hidungnya Allah menciptakan para malaikat. Dari keringat wajahnya Allah menciptakan aras, kursi, lauh mahfud, kalam, matahari, bulan, bintang gemintang, dan semua isi langit. Dari keringat punggungnya Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan semua tempat-tempat masjid di dunia. Dari keringat 2 alisnya Allah menciptakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukminin dan mukminat, yang muslimin dan muslimat. Dari keringat 2 telinganya Allah menciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seumpama mereka dari orang-orang ateis, orang-orang yang ingkar, dan orang-orang munafik. Dari keringat 2 kakinya Allah menciptakan bumi dari masyrik ke maghrib serta semua isinya. Kemudian Allah berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah ke hadapanmu, wahai Nur Muhammad." Maka ia melihat di hadapannya ada sebuah nur, di belakangnya ada sebuah nur, di kanannya ada sebuah nur, di kirinya ada sebuah nur. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan nur para nabi dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memandang kepada nur tersebut. Lalu Allah menciptakan ruh-ruh umat manusia. Ruh para nabi diciptakan dari keringat ruh Nabi Muhammad. Allah menciptakan ruh semua umat dari keringat ruh nabinya masing-masing. Dan Allah menciptakan ruh semua umat Muhammad dari keringat ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah menciptakan sebuah kandil dari mutiara yang merah yang tembus pandang. Lalu Allah menciptakan rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana rupanya di dunia. Lalu diletakkan ke dalam kandil tadi. Maka ia berdiri dalam kandil itu seperti berdirinya dalam solat. Lalu semua ruh para nabi bertawaf mengelilingi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun.
Kemudian Allah memerintahkan semua ruh untuk melihat kepada rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat kepalanya, ia akan menjadi pemimpin dan raja-raja di dunia. Barang siapa yang melihat dahinya, ia akan menjadi pemimpin yang adil di dunia. Barang siapa melihat dua matanya, ia akan menjadi penghafal Al-Quran di dunia. Barang siapa melihat dua alisnya, ia akan menjadi ahli ukir di dunia. Barang siapa melihat dua telinganya, ia akan menjadi orang yang mendengar dan menerima nasihat. Barang siapa yang melihat dua pipinya, ia akan menjadi orang yang baik dan berakal di dunia. Barang siapa melihat dua bibirnya, ia akan menjadi para pejabat di dunia. Barang siapa melihat hidungnya, ia akan menjadi hakim, dokter, dan penjual obat di dunia. Barang siapa melihat mulutnya, ia akan menjadi orang yang suka berpuasa di dunia. Barang siapa melihat giginya, ia akan menjadi orang yang elok mukanya di dunia. Barang siapa yang melihat lidahnya, ia akan menjadi utusan para raja. Barang siapa melihat kerongkongannya, ia akan menjadi pembimbing, penasehat, dan muazzin di dunia. Barang siapa melihat janggutnya, ia akan menjadi pejuang di jalan Allah di dunia. Barang siapa melihat lehernya, ia akan menjadi pedagang di dunia. Barang siapa yang melihat lengannya, ia akan menjadi ahli berkuda dan ahli pedang di dunia. Barang siapa melihat lengan kanannya, ia akan menjadi tukang bekam di dunia. Barang siapa melihat lengan kirinya, ia akan menjadi orang-orang bodoh di dunia. Barang siapa melihat telapak tangan kanannya, ia akan menjadi kasir dan model pakaian di dunia. Barang siapa melihat tapak tangan kirinya, dia akan menjadi tukang sukat dan tukang timbang di dunia. Barang siapa melihat dua tangannya, ia akan menjadi orang pemurah dan orang yang cerdik di dunia. Barang siapa melihat punggung tangan kirinya, dia akan menjadi orang kikir di dunia. Barang siapa melihat punggung tangan kanannya, ia akan menjadi tukang masak di dunia. Barang siapa melihat ujung jari kirinya, ia akan menjadi penulis di dunia. Barang siapa melihat jari-jari tangan kanannya, ia akan menjadi penjahit di dunia. Barang siapa melihat jari-jari tangan kirinya, ia akan menjadi tukang besi di dunia. Barang siapa melihat dadanya, ia akan menjadi orang alim, mulia, dan mujtahid di dunia. Barang siapa melihat punggungnya, ia akan menjadi orang tawadhu dan taat beragama di dunia. Barang siapa melihat dua lambungnya, ia akan menjadi tentara di dunia. Barang siapa melihat perutnya, ia akan menjadi orang qanaah dan zuhud di dunia. Barang siapa yang melihat dua lututnya, ia akan menjadi ahli rukuk dan ahli sujud di dunia. Barang siapa melihat dua kakinya, ia akan menjadi pemburu di dunia. Barang siapa melihat di bawah kakinya, ia akan menjadi orang yang suka jalan-jalan di dunia. Barang siapa melihat bayangannya, ia akan menjadi penyanyi dan tukang musik di dunia. Barang siapa tidak melihat apa-apa, ia akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, dan Majusi. Barang siapa tidak memperhatikan apa-apa, ia akan menjadi orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan, seperti Fir'aun dan lainnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan solat kepada makhluk seperti rupa, nama Ahmad dan Muhammad. Berdiri laksana alif, rukuk laksana ha, sujud laksana mim, dan duduk laksana dal. Dan Allah menciptakan manusia laksana Nabi Muhammad. Kepala bulat seperti mim yang pertama, badan seperti ha, perut seperti mim yang kedua, dan dua kaki seperti dal. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan orang kafir yang dibakar dalam neraka, dalam rupanya sebagaimana manusia, tapi digantikan rupa mereka menjadi rupa babi, lalu dibakar di neraka. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.